Baik, terima kasih atas pertanyaan dari teman media. Untuk OTT, kalau ditanya apakah di akhir tahun yang masih sekitar 10 hari ini masih ada akan OTT lagi, ya tidak ada rencana sebetulnya, tetapi semua berjalan, berproses. Ya sebetulnya KPK prihatin kalau kemudian masih ada OTT, maknanya kan korupsi masih masif gitu loh. Ya proses itu masih ada terus. Memang KPK mengandalkan keikutsertaan masyarakat, sehingga banyak sekali memang laporan ke kami untuk kemudian melakukan penindakan. Kedua, mengenai beberapa perkara yang memang belum tuntas dan belum diselesaikan di tahun 2025 bukan karena faktor apapun, tetapi murni karena untuk kecukupan alat bukti. Mudah-mudahan untuk perkara penyidikan kasus kuota haji akan segera kita tetapkan tersangkanya. Jadi teman-teman penyidik masih berkomunikasi intens dengan BPK. Kenapa? Karena memang kita akan sangkakan pasal 2, pasal 3 yang mewajibkan ada perhitungan kerugian negara. Jadi lambat sedikit, tapi harus pasti. Jangan cepat kemudian nanti lewat. Kan ini juga menyangkut hak asasi manusia juga gitu. Tapi KPK konsen untuk itu dan pasti akan menyelesaikannya. Kemudian sedikit tadi menyangkut uji materi di MK yang memang ditolak, tetapi MK kemudian merekomendasikan untuk perbaikan. Setahu saya yang diuji material adalah pasal 2 dan pasal 3. Memang itu perlu hati-hati untuk kemudian dalam proses menerapkannya. Ada beberapa kasus kalau kemudian seseorang tersangka atau terdakwa yang kemudian tidak ada mens rea, tentu secara pidana memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pasal 2, pasal 3 ini membuka ruang kalau kemudian cara menerapkannya kurang tepat. Saya kira itu tanggapan kami terkait dengan rekomendasi dari MK untuk melakukan koreksi. Tentu koreksi dalam proses pelaksanaannya untuk hati-hati. Nah, ini juga menjadi pertimbangan KPK dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka harus betul-betul berdasarkan alat bukti dan tentu mens rea-nya harus betul-betul kuat. Demikian mungkin dilanjut Pak Ketua.